Maluku Antar Nusa kembali menjumpai saudara edisi hari ini. Sejumlah berita dapat pemirsa simak dalam Maluku Antar Nusa edisi hari ini. Sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. 8 bakal calon gubernur dan 7 bakal calon wakil gubernur kembalikan formulir pendaftaran ke PDIP Maluku. Satuan Reskrim Polres Maluku Tenggara berhasil meringkus pelaku curanmor di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa, kini kita ikuti berita selengkapnya. Selama proses penyaringan dan penjaringan di PDI Perjuangan Maluku, 9 figur gubernur mengambil formulir pendaftaran. Hingga penutupan semalam hanya 8 yang ditetapkan sebagai bakal calon, karena 1 figur diantaranya tidak mengembalikan formulir pendaftaran. Dalam proses penyaringan dan penjaringan yang dilakukan tim seleksi bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DPD PDI Perjuangan Maluku, sebanyak 19 figur tercatat mengambil formulir pendaftaran. Ke-19 figur itu yang mengambil formulir pendaftaran sebagai gubernur sebanyak 9 orang. Hingga penutupan semalam hanya 8 orang yang ditetapkan sebagai bakal calon karena 1 figur diantaranya tidak mengembalikan formulir pendaftaran. Di hari terakhir, figur gubernur yang mengembalikan formulir pendaftaran yakni Bitsael S. Temar, Maxio Hosua Yoltu, dan Irjen Polisi Murad Ismail. Bitsael S. Temar mengembalikan formulir pendaftaran ke Sekretariat DPD PDI Perjuangan Maluku bersama pendukungnya. Konvoi pendukung Temar berupa iring-iringan kendaraan roda 2 dan roda 4 mengantarkan figur mereka yang akan diusung sebagai gubernur. Bitsael S. Temar menyatakan dirinya berkomitmen maju sebagai gubernur karena ingin Maluku maju dengan pemimpin yang visioner. Dan saya kira kader PDI Perjuangan dimanapun tidak akan pernah malu menyaksikan jejak kepemimpinan saya di kabupaten itu. Hari ini saya mendaftarkan diri resmi sebagai salah satu bakal calon. Saya berharap di ujungnya ialah saya ditetapkan sebagai calon gubernur dari PDI Perjuangan. Dan saya tidak akan pernah mempermalukan PDI Perjuangan sampai kapanpun. Saya harap PDI Perjuangan tidak bersahabat dengan partai yang pernah menginjak-injak partai ini. Itu harapan saya. Figur lainnya yang mendaftar di hari terakhir sebagai gubernur adalah Maxio Hosua Yoltu. Ratusan pendukung dengan iringan adat Maluku Barat Daya mengantarkan Maxio Hosua Yoltu mengembalikan formulir pendaftaran di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Maluku. Yoltu yang kini menjabat sebagai salah satu Direktur Jenderal di Kementerian Desa menyatakan dirinya termotivasi membangun Maluku sehingga maju untuk memenangkan pemilihan gubernur 2018. Sebagai anak negeri, anak adat, anak desa dan anak belakang tanah, Maxio Hosua Yoltu membawa apa yang ada pada dirinya untuk membangun Maluku. Jika diberikan kesempatan sebagai gubernur atau wakil gubernur, Maxio Hosua Yoltu akan fokus pada 2 hal utama, yaitu pengembangan pedesaan dan penataan birokrasi yang lebih baik. Ini adalah menurut saya sebuah momen yang sangat baik dan berarti bagi kami begitu. Saya kira itu poin utama dari kami, dan Bapak Ibu dan teman-teman silakan mencermati ruang gerak aktivitas kami. 10 tahun terakhir sampai dengan posisi hari ini dengan tanggung jawab yang besar oleh pemerintah pusat, ya kita sudah lakukan banyak hal di Maluku. Bangun jalan, bangun jembatan, air bersih, listrik pedesaan, jaring informasi desa, kapal-kapal nelayan, kapal feeder antar pulau, pengembangan rumput laut, long line, dan seterusnya. Bahkan dengan komponen kegiatan yang bersifat pemberdayaan dengan penguatan permodalan.
figur gubernur yang juga mengembalikan formulir pendaftaran di hari terakhir adalah Irjen Polisi Murad Ismail, sementara sebelumnya ada Barnabas Orno, Said Asgaf, Komarudin Watubun, dan Tagop Solisa. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Di hari terakhir proses penyaringan dan penjaringan yang dilakukan tim seleksi PDI Perjuangan Maluku, 7 figur ditetapkan sebagai bakal calon wakil gubernur. Selama proses penyaringan dan penjaringan berlangsung hingga penutupan semalam, dari 10 figur yang mengambil formulir pendaftaran, 3 orang diantaranya tidak mengembalikan ke tim seleksi PDI Perjuangan Maluku. Di hari terakhir, proses penyaringan dan penjaringan yang dilakukan DPD PDI Perjuangan Maluku bakal calon wakil gubernur yang tercatat mengembalikan formulir pendaftaran yakni MZ Sangaji, Rudi Moses Timisela, Anderias Rentanubun, Ever Kermite, Edwin Huae, dan Luki Watimuri. Rudi Moses Timisela mengembalikan formulir pendaftaran dikawal ratusan pendukungnya. Mereka mengeluh-elukan kandidat yang akan diusung sebagai bakal calon wakil gubernur Maluku. Dalam pendaftaran, Rudi Moses Timisela sebagai bakal calon wakil gubernur di DPD PDI Perjuangan terlihat sejumlah fungsionaris Partai Golkar mengantarkannya. Rudi Moses Timisela yang kini sebagai Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat menyatakan maju sebagai wakil gubernur Maluku karena ingin mensejahterakan masyarakat di daerah ini sekaligus memberikan pendidikan politik kepada mereka. Sebagai tokoh muda, dirinya ingin memberikan contoh dan pemahaman kepada generasi muda yang ada di Maluku bagaimana berpolitik yang baik dan santun sehingga 20 hingga 30 tahun ke depan hasilnya dapat dirasakan. Rudi Moses Timisela menginginkan PDI Perjuangan dengan Golkar berkoalisi, bukan Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan, dan hal itu sah-sah saja tergantung hitungan dan kalkulasi masing-masing pihak. Saya pikir alamiah sebuah proses koalisi di partai politik itu sangat normal dan kemudian partai politik selalu mencari kemungkinan terbaik. Karena itu kami menawarkan kemungkinan dan biarkan partai politik yang bersangkutan, terutama di mana saya mendaftar PDIP, untuk kemudian kita menghormati dan menghargai mekanisme yang akan berlangsung di tubuh partai PDIP, untuk kemudian apapun yang diputuskan nantinya, sebagai kader yang kemudian dilahirkan di partai politik, saya sangat akan menghormati semua mekanisme yang dilalui. Seperti itu, kemungkinan semua bisa terjadi di politik. Karena itu, biarkan proses alamiah berlangsung secara internal maupun eksternal dalam komunikasi politik lanjutan. Figur lainnya yang melakukan pendaftaran di hari terakhir adalah Anderias Rentanubun. Seusai melakukan pengembalian formulir pendaftaran, Anderias Rentanubun menyatakan dirinya berproses sesuai mekanisme yang ada. Anderias Rentanubun menegaskan siap mengikuti semua yang disyaratkan oleh partai politik termasuk di PDI Perjuangan. Jangan tuh lihat saya sendiri datang terus yang serius. Tapi dengan sendiri datang itu sangat serius. Dan saya kira dengan kehadiran saya, baik pada saat pengambilan formulir maupun pendaftaran dokumennya, saya sangat serius. Saya menghormati seluruh mekanisme yang ada pada proses penjaringan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan kita akan selalu patuhi seluruh mekanisme yang ada. Saya kira ini. Sementara Ketua Tim Penyaringan dan Penjaringan DPD PDI Perjuangan Maluku Hendrik Sahureka menyatakan pihaknya telah resmi melakukan penutupan pendaftaran yang ditandai dengan pengembalian formulir oleh masing-masing figur. Penutupan pendaftaran itu akan dilanjutkan dengan sejumlah tahapan yang nantinya akan diikuti oleh bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Karena kita klaster 2A, maka kita punya peluang untuk mencalonkan kader menjadi calon gubernur dan non-kader wakil gubernur atau sebaliknya. Itu klaster 2A. Dan saya kira dengan banyaknya calon dari kader PDI Perjuangan, maka
bisa dipastikan ada salah satu kader di perjuangan, baik itu sebagai gubernur maupun sebagai calon wakil gubernur. Tapi sudah ada penegasan dari Pak Komarudin sebagai ketua DPP bahwa kita tidak wakil gubernur, tapi kita gubernur. Semuanya berpulang kepada DPP partai. Di mana Ibu Mega menandatangani rekomendasi, itulah yang kita akan usung dalam pilkada 2018. Tercatat 4 orang tidak melakukan pengembalian, yakni 1 orang bakal calon gubernur atas nama Oikonom Angelina Patesina, sementara bakal calon wakil gubernur yaitu Samilat Bual, John Ruhulesin, dan Lukas Uratu. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail siap maju pimpin Maluku dalam perhelatan Pilkada 2018 mendatang. TK tersebut disampaikan setelah mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Maluku di Sekretariat PDIP Maluku Sabtu kemarin. Keseriusan Irjen Polisi Murad Ismail untuk ikut maju bertarung dalam perhelatan Pilkada 2018 mendatang itu dibuktikan dirinya dengan pengembalian formulir pendaftaran bakal calon gubernur Maluku di kantor Sekretariat PDIP Maluku Sabtu sore kemarin. Murad Ismail siap meninggalkan karirnya sebagai Komandan Korps Brimob Mabes Polri bila dirinya lolos nanti. Ia bertekad untuk membangun Maluku yang lebih baik melalui apa yang ada pada dirinya. Diakui Murad, dirinya sudah melakukan pendekatan dengan sejumlah ketua partai. Ada 7 partai yang sudah menyatakan diri untuk memberi dukungan terhadapnya. Soal siapa bakal calon wakil gubernur Maluku untuk mendampingi dirinya, Murad menyatakan belum ada dan akan menggunakan LSI untuk melakukan survei. Kita rangkul, semua kita cari yang terbaik. Untuk memimpin Maluku ini harus cari orang-orang yang punya hati, yang mau membangun Maluku ini. Jangan untuk kepentingan keluarga, pribadi sama golongan. Jelas. Ya, dan saya berniat memimpin Maluku. Saya tidak mencari sesuatu di Maluku. Saya ingin bangun Maluku dengan apa yang ada pada saya. Ditandaskan Murad, membangun Maluku harus mencari orang yang memiliki hati nurani, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun golongan. Sementara di hari terakhir pengembalian formulir bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku di partai berlambang banteng moncong putih ini, Murad Ismail didampingi Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ambon, Philip Slatumairisa, Samlatu Konsina, dan ratusan tim pendukung lainnya yang ikut dalam arak-arakan. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital
8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Satuan Reskrim Polres Maluku Tenggara membekuk seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Tersangka pelaku curanmor berinisial AS diduga telah menggasak 4 buah sepeda motor jenis Matic. Satuan Reserse Kriminal Polres Maluku Tenggara berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pelaku yang berinisial AS melaksanakan aksinya di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan mencongkel kunci kendaraan yang sementara diparkir. 2 lokasi di Kota Tual masing-masing depan Gereja Sion dan BTN UN. Sementara di Maluku Tenggara, pelaku beraksi di Langgur. Pelaku ditangkap dengan 4 buah sepeda motor Matic hasil curian. Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara AKP Isakri Sambesi mengatakan pelaku sementara diamankan guna pengembangan lebih lanjut. Pencurian itu terjadi di kota maupun kabupaten dan pelakunya ada, sementara sudah dilakukan proses hukum terhadap pelaku pencurian yang terjadi di kota maupun kabupaten. Untuk yang sementara ini pelaku 1 inisialnya AS, kemudian barang buktinya 4. Yang bersangkutan ini mengambil lokasi-lokasi pencurian itu di BTN UN, kemudian di Gereja Sion, kemudian di Kabupaten di Langgur. Dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, M. Johanta Tipikalawan melaporkan. 42 orang mantan narapidana dan tahanan politik di Negeri Alang, Kecamatan Lehitu Barat menerima bantuan 1.400 tanaman pala dan cengkeh. Bantuan tersebut sebagai upaya pemberdayaan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Bantuan 1.400 tanaman anakan pala dan cengkeh bagi mantan narapidana dan tahanan politik di Negeri Alang disertai dengan pelatihan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Maluku. Pelatihan ini bertujuan agar para mantan napol dan tapol dapat memahami cara penanaman tanaman pala dan cengkeh secara baik dan benar. Ketua LSM Peduli Maluku Aloysius Mado mengatakan, sasaran pemberdayaan LSM Peduli Maluku adalah bagi para mantan tahanan dan narapidana politik pasca bebas dari lembaga pemasyarakatan. Di Negeri Alang terdapat 42 mantan napol dan tapol, namun mereka kurang mendapat perhatian pemerintah. Karenanya, melalui program pemberdayaan LSM Peduli Maluku diharapkan dapat meningkatkan ekonomi mantan napol dan tapol pasca bebas dari lembaga pemasyarakatan. Salah satu motivasi utamanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan atau memberdayakan masyarakat desa di sini, khususnya saudara-saudara kita yang para tapol, napol, RMS yang boleh dikatakan pasca mereka keluar dari tahanan itu ekonomi mereka itu morat-marit. Jadi boleh dibilang bahwa sangat tidak diperhatikan. Jadi ini merupakan salah satu tujuan kita masuk ke Desa Alang ini. Pemerintah Negeri Alang menyambut baik bantuan LSM Peduli Maluku. Selain bantuan pertanian, pemerintah Negeri Alang berharap adanya bantuan lain di bidang perikanan guna meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Saya sangat terima kasih sekali, dan yang mana selama ini tidak pernah ada LSM atau dari pihak terkait memberikan bantuan kepada masyarakat selama ini, yang mana menurut saya bantuan ini sangat baik sekali dan kami sangat apresiasi untuk menerima bantuan ini, yang pada intinya masyarakat Negeri Alang ini yang tadi kita sama-sama dengar bahwa selama ini bantuan yang diberikan oleh LSM Peduli Maluku berupa bibit-bibit cengkeh dan pala itu
itu merupakan satu harapan ke depan. Dalam kegiatan pelatihan dan penanaman anakan tanaman pala dan cengkeh, masing-masing mantan Napol dan Tapol menerima 4 hingga 15 anakan tanaman pala dan cengkeh. Kegiatan pemberdayaan LSM Peduli Maluku terkait penyuluhan pertanian dan perikanan telah dilakukan di sejumlah daerah di Maluku, di antaranya negeri Hutumuri dan negeri Aboru, dengan sasaran para mantan Tapol dan Napol. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Sektor 12 Jemaat GPM Bet-El menggelar ibadah syukur memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Pendeta Elin Takaria meminta warga Sektor 12 Jemaat GPM Bet-El menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian memberikan harapan bagi kehidupan orang percaya. Penderitaan Kristus sesungguhnya adalah sukacita melalui kenaikan Kristus ke surga. Kenaikan Kristus ke surga adalah bukti cinta kasih Allah kepada umat manusia. Takaria berharap peringatan kenaikan Kristus ke surga senantiasa diwujud nyatakan anggota jemaat melalui sikap saling peduli dan saling mengasihi di antara warga Sektor 12 Jemaat GPM Bet-El. Ketua Bakopel Sektor 12 Noce Abel meminta anggota jemaat senantiasa membangun kebersamaan di antara mereka. Kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga diharapkan menjadi spirit bagi warga Sektor 12 Jemaat Bet-El untuk meningkatkan jam-jam beribadah. Selain itu, warga Sektor 12 diminta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Ibadah syukur peringatan Hari Kenaikan Kristus ke surga oleh Sektor 12 Jemaat GPM Bet-El berlangsung sukacita. Berbagai puji-pujian dipersembahkan kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan kegiatan panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Sektor 12 Jemaat GPM Bet-El yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan lain yang juga dilakukan adalah perayaan Paskah dan perayaan Natal. Selain kegiatan keagamaan, kegiatan lain adalah jalan santai yang dilaksanakan setiap tahun. Berbagai kegiatan itu sebagai upaya membangun kebersamaan dan persaudaraan di antara warga Sektor 12 Jemaat GPM Bet-El. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, aktivitas umat Islam di Kota Ambon dalam bulan suci Ramadan dapat saudara simak dalam segmen Serba-Serbi Ramadan berikut. Ramadan 1438 Hijriah membawa keberkahan bagi para pedagang pakaian sholat di Kota Ambon. Para pedagang memanfaatkan bulan Ramadan untuk menjual barang dagangan mereka di trotoar Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Suasana trotoar jalan di depan Masjid Raya Al-Fatah Ambon berbeda dengan biasanya. Jika sebelumnya hanya terlihat pejalan kaki, saat ini trotoar jalan di depan Masjid Raya Al-Fatah diduduki pedagang kaki lima. Para pedagang pakaian yang menjual kebutuhan sholat itu membuat pasar kaget Ramadan. Berbagai barang dagangan seperti kopiah, jubah, sorban sajadah, dan mukena, serta busana muslim lainnya mereka dagangkan di sini. Penghasilan mereka pun meningkat. Jika hari biasanya omset yang mereka peroleh hanya 1 juta rupiah, saat Ramadan meningkat 50%. Kenaikan omset para pedagang di pasar kaget Ramadan ini dikarenakan daya beli kaum muslim juga cukup tinggi. Dari pedagang ini aneka ragam ya, ada yang 10 kodi, ada yang 50, untuk tergantung modal. Tapi ada yang pedang-pedang kecil, ketemu biasa ambil juga dari pedagang-pedagang yang punya stok banyak toh. Kalau harga ya lebih terjangkau di sini, karena ini kan harganya kaki lima. Iya. Untuk hari pertama ini bagaimana daya beli masyarakat? Alhamdulillah lumayan daripada hari-hari biasa. Walaupun pertama tapi sudah lumayan gitu. Berapa? Ya laku saya untuk hari ini ya sudah sekitar 7 juta.
Untuk memenuhi kebutuhan sholat kaum muslimin, pedagang menyediakan stok dagangan mereka dalam jumlah yang cukup. Barang dagangan pedagang didatangkan langsung dari Pulau Jawa dan ada juga disediakan di toko-toko di kota Ambon. Harga jual tidak terlalu mahal sehingga mudah dibeli kaum muslimin. Hamja Tomia dan Otis Kotadini melaporkan. Di hari pertama puasa Ramadan kemarin, pusat jajanan berbuka puasa atau takjil di depan Masjid Raya Al-Fatah mulai ramai dikunjungi warga kota Ambon. Penjualan makanan dadakan ini mulai diserbu warga yang datang membeli berbagai menu makanan sembari menanti waktu berbuka puasa. Kesibukan warga terlihat di depan Masjid Raya Al-Fatah dan sekitarnya, tempat menjajakan pangan berbuka puasa atau takjil. Setiap tahunnya pusat jajanan takjil di kawasan ini ramai diserbu warga untuk mendapatkan pangan berbuka puasa. Pantauan TVRI di lapangan terlihat berbagai jenis makanan yang dijajakan, antara lain aneka kue basah, roti, kolak, es buah, cendol, gorengan, dan kurma. Tak hanya takjil, berbagai menu seperti tempe tahu, ayam, gorengan, dan sayur-sayuran siap santap mulai dijajakan. Sudah menjadi tradisi setiap bulan Ramadan, kawasan jajanan dadakan ini ramai didatangi warga untuk mendapatkan menu makanan berbuka puasa. Pusat jajanan takjil di depan Masjid Raya Al-Fatah dan sekitarnya mulai dibuka sejak pukul 16 hingga maghrib. Di lokasi ini disediakan berbagai menu jajanan berbuka dengan harga yang relatif terjangkau. Hal ini menjadikan pusat jajanan takjil tersebut kerap ramai dikunjungi warga selama Ramadan. Aneka hidangan ringan maupun berat semuanya tersaji sehingga pengunjung dapat memilih sesuai selera. Lokasi ini menjadi tempat yang strategis untuk ngabuburit atau jalan sore menunggu waktu berbuka sambil membeli jajanan takjil. Letaknya di pusat kota membuat lokasi ini mudah dijangkau dari berbagai tempat yang berdekatan di kota Ambon. Tak jarang kawasan ini macet akibat ramainya warga berbelanja makanan maupun minuman untuk berbuka puasa. Hingga pukul 17:30 warga masih ramai berbelanja makanan berbuka di depan Masjid Raya Al-Fatah dan sekitarnya di kawasan Jalan Sultan Babulah, kota Ambon. Selain kawasan Sultan Babulah, sejumlah lokasi jajanan takjil di kota Ambon seperti kawasan Batu Merah, Kebun Cengkeh, dan Waiheru, Kecamatan Baguala, juga diserbu warga yang hendak berbelanja kebutuhan berbuka puasa. Elkilatus Saule Sarles Bolaman melaporkan. Kaum muslimin di kota Ambon mengisi bulan Ramadan 1438 Hijriah dengan melaksanakan sholat sunat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Al-Ittihad Kompleks BTN Puskopat Waiheru dipadati jamaah. Kaum muslimin di kota Ambon menyambut sukacita datangnya bulan Ramadan 1438 Hijriah. Bulan suci penuh berkah dan mubarok itu dinantikan kaum muslimin untuk meningkatkan ibadah dengan harapan meraih predikat takwa. Salah satu ibadah yang dilakukan kaum muslimin adalah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Al-Ittihad Kompleks BTN Puskopat Waiheru semalam dipadati jamaah. Sholat tarawih di Masjid Al-Ittihad yang diawali dengan sholat isya tersebut berlangsung 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Dipimpin imam setempat. Imam Masjid Al-Ittihad Slamet Divinubun mengatakan, untuk mengisi bulan Ramadan tahun ini, pihaknya telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk mendorong jamaah meningkatkan ibadah. Selain sholat tarawih, pengurus masjid mengagendakan kegiatan ceramah setiap usai 5 waktu. Selain itu, kegiatan tadarus dan kajian ayat Al-Quran akan dilakukan sebagaimana Ramadan tahun sebelumnya. Harapannya, jamaah Masjid Al-Ittihad Kompleks BTN Puskopat Waiheru dapat melaksanakan ibadah dengan baik pada Ramadan tahun ini, sehingga predikat takwa yang dijanjikan Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dapat tercapai. Hamja Tomia dan Panile Tahid melaporkan.
Baik, saudara, itu tadi serba-serbi Ramadan 1438 Hijriah, dan kita beralih ke berita lainnya. Pelayanan publik di Maluku sampai saat ini masih masuk dalam zona merah. Untuk merubahnya, pemerintah Provinsi Maluku melibatkan ombudsman guna melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang baik dan prima kepada masyarakat di daerah ini. Komitmen pemerintah Provinsi Maluku itu diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman dengan Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku. Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Gubernur Maluku Said Assagaf dengan Ketua Ombudsman RI Profesor Amsulian Rifai Selasa pagi di Ambon. Gubernur Maluku Said Assagaf mengatakan MOU yang dilakukan bersama Ombudsman RI ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku. Gubernur mengakui pelayanan publik yang diberikan aparatur sipil negara di daerah ini belum maksimal. Untuk itu, melalui MOU dengan Ombudsman RI, Gubernur berharap upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Maluku akan semakin membaik, sehingga Maluku akan keluar dari zona merah menjadi zona hijau dalam hal pelayanan publik. Paling tidak pekerjaan saya ke depan untuk melakukan pelayanan terbaik buat masyarakat di Maluku terbantu. Ya, dengan MOU ini saya berharap Ombudsman akan terus mengawal kita. Ya, ada sedikit saja keluhan masyarakat. Ya, kalau saya tidak bisa menyelesaikan, kan mereka bisa lapor langsung. Dan kalau sudah ada laporan dari Ombudsman, saya pasti akan tindak lanjuti. Ya, dan itu juga yang nantinya ke depan membuat penilaian opini ya dari masyarakat terhadap pemerintah daerah ini semakin hari semakin baik. Ya, WTP misalnya yang tadi disinggung, ya itu juga berkaitan erat ya dengan aspek pelayanan publik. Ketua Ombudsman RI Profesor Amsulian Rifai mengatakan perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik kepada masyarakat kini menjadi program prioritas. Hal itu ditunjukkan dengan dibentuknya Kementerian PAN-RB hingga dikeluarkannya Undang-Undang tentang Ombudsman dan Pelayanan Publik. Di tingkat daerah seperti Provinsi Maluku, kerjasama dengan Ombudsman juga dilakukan guna bersama-sama memperbaiki kinerja pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Rifai, selama ini Ombudsman RI bekerja berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ombudsman juga akan memproses laporan masyarakat sesuai dengan kedudukan Ombudsman baik di daerah maupun di tingkat pusat. Ombudsman ditugasi oleh negara untuk membantu agar tercipta pelayanan publik yang prima itu ya. Nah, oleh karena itu tentu MOU pada hari ini kita harapkan itu justru mempermudah komunikasi ya, komunikasi yang tadinya misalnya itu komunikasinya semuanya harus tertulis. Mungkin dengan koordinasi lewat telepon bisa, karena kan banyak masyarakat akses kepada birokrasi ini memang kadang-kadang sulit ya. Sulit itu mungkin karena terlalu banyak yang harus diurusi. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan bahwa masyarakat itu bisa ke Ombudsman ketika mekanisme pengawasan internal kementerian atau pemerintah provinsi atau kabupaten itu sudah dilalui. Artinya kalau ada persoalan dengan pemerintah provinsi, pernah nggak dia mengupayakan melalui inspektorat misalnya? Ya, itu syarat undang-undang. Jadi nggak bisa juga membypass langsung ke Ombudsman. Sampai dengan tahun 2016, Ombudsman RI telah menerima laporan masyarakat terkait pelayanan publik sebanyak 9.030 buah. Dari laporan yang diterima tersebut tidak ada yang berasal dari Maluku. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Kementerian Keuangan melalui PT Jasara Harja Cabang Maluku menaikkan pembayaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sebesar 50 juta rupiah. Kenaikan itu disampaikan Kepala PT Jasara Harja Cabang Maluku Marganti Sitinjak dalam keterangan pers. Pembayaran santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia mengalami peningkatan dari 25 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah. Kenaikan santunan itu akan diberlakukan 1 Juni mendatang.
Kepala PT Jasara Harja Cabang Ambon, Marganti Sitinjak mengatakan, kenaikan santunan itu berdasarkan penetapan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017. Kenaikan itu disebabkan adanya peningkatan harga perawatan dan pengobatan yang tidak sebanding dengan nilai santunan sebelumnya. Olehnya itu diharapkan peningkatan pembayaran santunan dapat bermanfaat dalam perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Kendati menaikkan santunan, namun iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan tidak mengalami kenaikan. Sitinjak berharap masyarakat dapat melakukan pembayaran klaim kecelakaan di kantor Samsat untuk memperoleh polis asuransi sehingga dapat diasuransikan apabila terjadi kecelakaan. Bahwa pemerintah menaikkan santunan untuk santunan yang tadinya sebelumnya kita berlaku 9 tahun yang lalu, mulai per 1 Juni akan kita naikkan. Yang tadinya 25 untuk meninggal dunia, per 1 Juni akan menjadi 50 juta. Yang untuk cacat tetap, yang sebelumnya 25 menjadi 50 juta. Mungkin secara khusus ya untuk biaya rawatan, yang mungkin yang selama ini dirasakan masyarakat itu yang kurang memadai lagi, nanti per tanggal 1 Juni, yang sebelumnya 10 juta menjadi 20 juta. Ini itu mungkin sebagai sesuatu perhatian pemerintah untuk masyarakat kita ini, bagaimana korban kecelakaan lalu lintas itu bisa tersantuni dengan baik dan memadai. Selain kenaikan santunan korban meninggal dunia, pembayaran bagi korban cacat tetap dan pergantian biaya perawatan dan pengobatan mengalami peningkatan dari 10 juta rupiah menjadi 20 juta rupiah. Sementara pergantian biaya penguburan dari 2 juta rupiah menjadi 4 juta rupiah. Dirlantas Polda Maluku Kombes Polisi Heru Trisasono menyatakan pembayaran santunan harus dilengkapi dengan laporan polisi sebagai persyaratan mutlak. Trisasono meminta masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas segera melapor ke kantor polisi 1 kali 24 jam. Fani Letahid melaporkan. 800 lebih peserta didik PKBM di Maluku terdaftar mengikuti ujian nasional kesetaraan paket B. Ujian tersebut akan dilaksanakan setelah siswa SMP sederajat mendapat hasil kelulusannya tanggal 2 Juni mendatang. Hingga Rabu kemarin, peserta didik PKBM di Maluku terdaftar untuk mengikuti ujian nasional kesetaraan paket B setelah mencapai 800 lebih. Mereka tersebar di 9 kabupaten kota yang memiliki PKBM di Maluku. Dijadwalkan pelaksanaan ujian nasional kesetaraan paket B itu akan dilakukan setelah hasil ujian nasional siswa SMP sederajat diumumkan. Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku Yunus Kasaulia berharap seluruh peserta didik PKBM yang terdaftar dapat mengikuti ujian nasional kesetaraan paket B sesuai jumlah yang terdaftar. Kasaulia juga mengatakan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan paket B ini nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal dengan ketentuan usia maksimal 18 tahun. Paket B itu dikhususnya bagi siswa yang baru lulus, atau siswa yang tidak lulus, atau masyarakat yang tidak punya ijazah SMP, atau sederajat. Mereka siapapun bisa ikut, masyarakat siapapun bisa ikut. Supaya di Maluku ini tidak ada seorang pun yang tidak lulus SMP, maksud tujuannya itu. Jadi mereka mengikuti paket C, karena paket B itu sederajat dengan SMP. Oleh karena itu, tidak batas umur sebetulnya, tidak batas umur. Karena mereka memperbaiki nasib mereka. Bagi yang usia sekolah, mereka bisa ikuti, umpamanya mereka lulus SD, terus tidak lulus SMP umpamanya. Mereka bisa ujian paket B untuk mereka bisa melanjutkan ke SMP. Tapi itu ada batas umurnya, batas umur. Jadi paling tidak 18 atau 19 tahun itu mereka bisa masuk ke SMP. Selain ujian nasional kesetaraan paket B dalam waktu dekat, Panitia Ujian Nasional Provinsi Maluku juga akan melaksanakan ujian nasional kesetaraan paket A. Bagi peserta didik PKBM yang akan mengikuti ujian dimaksud agar segera mendaftarkan diri. Otniel Kotadini melaporkan.
Pemerintah Provinsi Maluku akan terus mendorong pemerintah 11 kabupaten kota di Maluku untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan mereka. Saat ini ada 3 kabupaten di Maluku yang laporan keuangannya masih disclaimer. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Maluku terhadap laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di 11 kabupaten kota di Maluku sampai tahun 2015 masih belum memuaskan. Kendati demikian, dari 11 kabupaten kota tersebut ada 4 kabupaten kota yang sudah mendapatkan WTP dan WDP. Sementara ada 3 kabupaten yang mendapatkan predikat disclaimer. 3 kabupaten tersebut yakni Seram bagian barat, Buru Selatan dan Kepulauan Aru. Pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan pendampingan agar semua kabupaten kota di Maluku memperoleh predikat WTP terhadap pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Maluku menggelar seminar strategis penyusunan LKPD dalam rangka akselerasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Ambon Rabu pagi. Saat membuka seminar itu, Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua mengatakan tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara maupun daerah agar transparan dan akuntabel menjadi isu penting saat ini. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong kabupaten kota di Maluku untuk bisa menghadirkan laporan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel merupakan keinginan bersama untuk mencapai predikat WDP atau WTP dari BPK dapat terwujud. Karena kalau kita bicara tentang laporan pertanggungjawaban keuangan, itu mesti orang yang akuntansi yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu keuangan daerah. Nah, oleh sebab itu seminar ini saya anggap penting, dan ini seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah dalam rangka kerjasama dengan BPKP maupun BPK. Itu semata-mata untuk melihat ada kekurangan-kekurangan kita di daerah yang mana, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya, kita bersyukur bahwa Provinsi Maluku sejak dipimpin oleh Pak Gub dengan saya, tahun 2014 kita itu mendapatkan wajar dengan pengecualian. Tapi 2015 wajar tanpa pengecualian, dan kita harapkan 2016 juga wajar tanpa pengecualian. Dalam seminar itu dihadirkan pula pengelola keuangan daerah dari Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pembicara untuk menyampaikan kiat-kiat mereka mendapatkan predikat WTP dari BPK. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku FJ Papilaya memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok selama Ramadan dan Lebaran Idul Fitri tercukupi. Sebelum Ramadan ini, Dinas Perindustrian Maluku telah menggelar pasar murah pada sejumlah tempat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadan maupun Idul Fitri nanti. Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok selama Ramadan maupun jelang Lebaran Idul Fitri nanti, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku melaksanakan pasar murah di sejumlah tempat dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, FC Papilaya, memastikan kebutuhan bahan pokok selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri tetap tercukupi. Papilaya mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok selama Ramadan maupun Idul Fitri. Jadi menghadapi bulan Ramadan, ini saya menghimbau supaya masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu takut, biarlah melaksanakan ibadah puasa dengan tenang saja, karena kebutuhan-kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan ini sudah tersedia dengan baik ya. Jadi saya kira ini yang perlu saya sampaikan supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa ternyata dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah Maluku melalui Bapak Gubernur, kita sudah menyiapkan bahan pokok yang cukup untuk mengantisipasi bulan Ramadan ini. Beberapa hari lagi ya, umat Muslim akan memasuki bulan puasa. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran, kami dengan penuh ketulusan hati, kami ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang beragama Muslim, selamat menunaikan
ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga bulan puasa memberikan berkah bagi kita semua, tapi juga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan bagi umat muslim untuk dapat melaksanakan ibadah puasa sampai dengan selesai dengan lancar, aman, tidak ada hambatan sampai nanti tiba masuki hari raya Idul Fitri. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Papilayan menyebutkan jika ada oknum yang melakukan penimbunan terhadap bahan kebutuhan pokok, maka akan diberi sanksi tegas berupa teguran maupun pencabutan terhadap izin usaha mereka. Sementara di sisi lain, masyarakat meminta pemerintah terus melakukan operasi pasar guna menghindari kelonjakan harga selama Ramadan dan Idul Fitri. Abu Sahubawa, Unga melaporkan.